Di sebuah sudut Jawa Timur, terdapat hutan mistis bernama Alas Purwo. Konon, hutan ini bukanlah hutan biasa. Banyak cerita beredar bahwa di dalamnya tersembunyi sebuah desa gaib yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang terpilih. Dan kalau sampai terlihat, bisa jadi itu pertanda buruk. Suatu malam, Dimas dan 3 temannya nekat camping di Alas Purwo. Mereka mendengar cerita dari warga sekitar bahwa ada pantangan tertentu di hutan itu, salah satunya jangan coba-coba mencari desa gaib yang kabarnya dihuni oleh makhluk halus. Tapi, rasa penasaran mereka jauh lebih besar. Setelah melewati malam pertama tanpa masalah, di hari kedua mereka memutuskan untuk menjelajahi lebih dalam lagi. Di tengah perjalanan, Dimas merasakan sesuatu yang aneh. Semakin jauh mereka melangkah, suasana makin sunyi dan terasa berat, seperti ada beban tak kasat mata yang menekan mereka. Hawa dingin tiba-tiba menyelimuti, dan mereka mendapati jalan setapak yang awalnya jelas malah memudar di depan mata. Tiba-tiba, di kejauhan terlihat cahaya. Cahaya itu seperti dari rumah-rumah yang berderet rapi. Dimas dan teman-temannya terkejut sekaligus bingung. Bukannya nggak ada desa di sini, gumam salah satu temannya. Namun, rasa penasaran membuat mereka terus berjalan mendekat. Begitu mereka tiba di depan desa, mereka menyadari sesuatu yang ganjil. Rumah-rumah di sana tampak seperti dari zaman dulu, atapnya dari ijuk, dindingnya dari anyaman bambu, dan tak ada seorang pun yang terlihat. Suara alunan gamelan terdengar pelan dari kejauhan, membuat suasana semakin mencekam. "Dimas, kita harusnya nggak ke sini, ini desa gaib itu," bisik Rahman, wajahnya pucat. Namun, terlambat, begitu mereka berbalik, jalan yang tadi mereka lewati sudah hilang. Di sekeliling mereka, hanya ada pepohonan rapat dan bayangan gelap yang seolah mengelilingi mereka. Terdengar suara pelan, seperti seseorang memanggil, "Selamat datang, anak muda." Dimas dan teman-temannya mulai panik. Mereka mencoba mencari jalan keluar, tapi selalu kembali ke tempat yang sama. Seperti terperangkap dalam lingkaran, mereka mulai mendengar suara-suara berbisik, tertawa lirih, dan bahkan tangisan. Suasana itu begitu mencekam, membuat mereka ingin berteriak, tapi suara mereka seperti tercekik. Setelah berjam-jam terjebak, tiba-tiba ada seorang kakek tua yang muncul. "Kalian tak seharusnya datang ke sini tanpa izin," kata kakek itu dengan suara berat. Dimas mencoba memohon, "Kek, tolong kami keluar dari sini." Kakek itu menatap mereka dingin, sebelum akhirnya berkata, "Ikuti aku. Tapi, jangan pernah menoleh ke belakang, apapun yang terjadi." Mereka mengikuti kakek tua itu dalam diam. Selama perjalanan, suara-suara aneh terus menggoda mereka untuk menoleh. Tawa, bisikan, bahkan suara teman-teman mereka sendiri. Salah satu teman Dimas tak tahan dan menoleh, dan seketika itu, ia menghilang. Yang lain setelah kejadian itu, Dimas dan 2 temannya merasa hidup mereka tidak lagi sama. Meskipun sudah berhasil keluar dari Alas Purwo, mereka sering mendengar suara-suara ganjil, bahkan saat berada di rumah. Di malam hari, Dimas kadang mendengar suara gamelan samar-samar dan bisikan yang memanggil namanya. Ia mencoba mengabaikan semuanya, tapi semakin lama, bayangan desa gaib itu terus menghantui pikirannya. Suatu malam, saat sedang sendiri di kamarnya, Dimas merasakan hawa dingin yang menusuk. Lampu kamar tiba-tiba berkedip, dan seketika itu suara langkah kaki terdengar di lantai rumahnya. Perlahan, suara itu makin mendekat. Dia yakin rumahnya kosong. Tapi ada yang mendekati kamarnya. Napasnya tertahan, dan jantungnya berdebar kencang. Tanpa bisa menggerakkan tubuhnya, dia mendengar bisikan, "Kenapa meninggalkan temanmu? Dia masih menunggu." Dimas terperanjat, tapi tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Ia hanya bisa terdiam sambil menahan napas, merasakan kehadiran dingin di sebelahnya. Bayangan wajah temannya yang hilang di Alas Purwo muncul di depan matanya, tampak pucat dan penuh rasa sakit. Setelah malam mencekam itu, Dimas semakin sering dihantui mimpi buruk. Setiap kali ia tidur, ia kembali ke desa gaib di Alas Purwo, melihat temannya yang hilang berjalan sendirian, mencari-cari jalan keluar, tapi selalu kembali ke tempat yang sama. Dimas mencoba bercerita ke orang tuanya, tapi mereka mengira ia hanya kelelahan.
Sampai suatu hari, Dimas tak tahan lagi dan memutuskan pergi menemui seorang dukun terkenal di daerah itu. Dukun tersebut, Pak Slamet, mendengarkan cerita Dimas dengan seksama. Setelah terdiam cukup lama, Pak Slamet berkata, desa gaib di Alas Purwo itu bukan desa sembarangan. Mereka yang terperangkap di sana biasanya sudah dianggap sebagai penghuni. Temanmu, mungkin dia sudah diterima sebagai bagian dari mereka. Dimas gemetar, merasa bersalah sekaligus takut. Apa saya bisa menolongnya, Pak? Pak Slamet menatapnya lekat-lekat. Ada satu cara, tapi ini sangat berbahaya. Kamu harus kembali ke Alas Purwo dan mencari temanmu di sana. Namun, kali ini kamu tidak boleh membawa apa-apa, hanya dengan niat dan keberanian. Tanpa berpikir panjang, Dimas memutuskan untuk kembali ke hutan itu, ditemani dua temannya yang tersisa. Mereka berangkat di malam hari, tepat saat bulan purnama, sesuai arahan Pak Slamet. Sesampainya di tepi Alas Purwo, suasana langsung berubah mencekam. Dimas bisa merasakan kembali beban berat dan hawa dingin yang pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah berjalan beberapa saat, mereka sampai di titik di mana desa gaib itu pertama kali muncul. Begitu mereka berhenti, bayangan rumah-rumah tua itu kembali terlihat, seolah memanggil mereka masuk. Tak ada kata-kata lagi, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Mereka masuk ke desa itu, namun kali ini berbeda. Desa itu terasa lebih hidup, dengan cahaya lampu temaram dari obor yang menggantung di sepanjang jalan. Sosok-sosok bayangan samar terlihat melintas, seperti penduduk desa yang tak kasat mata, sibuk dengan aktivitas mereka sendiri. Di tengah kerumunan, Dimas melihat temannya yang hilang, berdiri sendirian, dengan wajah kosong dan mata hampa. Dimas mendekatinya dan memanggil namanya pelan, Bagas. Bagas menoleh, namun wajahnya tampak pucat, seperti telah kehilangan jiwa. Ia tersenyum kecil dan berkata, kalian akhirnya kembali. Dimas menggenggam tangan temannya, berusaha menariknya keluar dari desa itu. Namun, Bagas hanya menatapnya tanpa ekspresi dan berkata, aku sudah menjadi bagian dari mereka. Kalian seharusnya tidak pernah kembali. Tiba-tiba suara tawa dan bisikan terdengar di sekitar mereka, semakin lama semakin keras. Cahaya obor di desa itu bergetar dan berputar-putar, menimbulkan bayangan yang seakan mengepung mereka. Dimas dan teman-temannya merasa kehilangan arah, dan desa itu terasa semakin gelap. Saat semuanya tampak sia-sia, Dimas teringat pesan Pak Slamet. Dengan menguatkan hati, ia berteriak, kami hanya ingin mengambil yang menjadi milik kami. Kami datang dengan niat baik, tolong izinkan kami pergi. Sejenak, suasana hening, bayangan di sekitar mereka perlahan memudar, suara tawa berubah menjadi sunyi, desa itu kembali kosong. Ketika Dimas membuka mata, ia mendapati mereka sudah berada di pinggir hutan bersama Bagas, yang tampak kebingungan. Bagas selamat, namun sejak hari itu, ia tak pernah bisa berbicara tentang apa yang terjadi padanya di desa gaib itu. Dan bagi Dimas, cerita ini menjadi peringatan, Alas Purwo bukanlah tempat untuk main-main, ada dunia lain di sana yang tak seharusnya diusik oleh manusia biasa. Hanya bisa menahan napas dan terus berjalan tanpa berani melirik ke belakang. Akhirnya, setelah melalui jalan berliku, mereka berhasil keluar dari desa gaib itu. Namun, hanya tersisa 3 orang. Sejak saat itu, mereka tak pernah lagi mendengar kabar dari teman yang hilang. Setiap kali mereka kembali ke Alas Purwo untuk mencarinya, hanya suara bisikan angin yang menjawab mereka, seolah desa gaib itu menyimpan rahasia yang tak boleh diketahui siapapun.